Anak-anak, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kalian merapikan dulu meja kalian, kalau masih ada yang perlu dirapihkan, dan persiapkan buku kalian. Boleh silakan diambil bukunya, ya. Nah, sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin, silakan untuk Rais memimpin berdoa sebelum kegiatan dulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena kondisi lagi pandemi seperti ini harus jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar, saya akan mengabsen dulu ya. Saya akan absen dulu nih. Anggraini Rosmalia, Muhammad Lutfi Ramadan, Muhammad Ridho Ramdhani, Rahmah Nur Elda, Rais Hanifah. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang desain jaringan LAN. Ya, benar ya? Oke, kita mulai dari konsep jaringan LAN, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, dan bagaimana caranya mendesain jaringan LAN. Ya, kemarin ada 2 jenis jaringan LAN yang telah kita pelajari. Ada yang boleh menjawab apa? Jaringan apa dan apa? Ya, boleh Dani silakan. Peer to peer dan client server. Oke, baik Dani, terima kasih. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat desain jaringan LAN? Ada yang mau jawab? Boleh, silakan selfie. Oke, baik, bagus selfie. Terima kasih atas jawabannya, ya. Jadi pagi hari tadi udah disampaikan sama selfie bahwasanya langkah-langkah daripada membuat desain jaringan LAN adalah tadi menggunakan CPT ya. Cara membuatnya dengan CPT, kemudian tentuin dulu masalahnya apa nih gitu ya. Dan tadi juga Dani sebenarnya udah jawab juga masalah peer to peer dan client server ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang instalasi jaringan LAN peer to peer. Jadi lebih spesifik lagi nih. Kalau minggu lalu itu kan kayak masih luas ya bahasannya. Nah, sekarang kita akan ke implementasi tahapnya ya. Yaitu kalian akan melakukan instalasi jaringan LAN peer to peer ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya akan sedikit menyampaikan kita tetap harus melakukan 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan nggak usah keluar dulu, hindari kerumunan ya, karena kondisinya sekarang apalagi di wilayah kita Cikarang Selatan dan Kabupaten Bekasi kasus COVID sedang sangat naik. Dan harapan saya semoga nanti kalian setelah belajar dari sini itu kalian bisa mengaplikasikan apa yang udah kalian pelajari di sini ya. Jadi nggak cuma di sekolah doang nih, tapi kalian juga bisa mengaplikasikan di rumah dan di kehidupan nyata ya. Itu harus jadi semangat kalian dan dalam belajar. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan dan membandingkan jaringan peer to peer dan client server dengan baik. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan nih jaringan client server sama peer to peer itu bagaimana ya. Tadi sebenarnya udah kita pernah belajar juga di desain jaringan LAN. Tadi sudah sempat disampaikan juga sama Selfie gitu ya. Kemudian memerinci alat dan bahan instalasi jaringan LAN dengan benar ya. Kemudian kita ke cakupan materi. Kalian boleh digeser lagi ke bawah. Ke cakupan materinya. Nah, cakupan materinya ya. Di presentasi ini cakupan materinya yang akan kalian nanti terima atau kalian dapatkan gitu. Yang pertama, konsep jaringan LAN peer to peer dan client server. Jadi secara konsepnya sebenarnya kalian udah punya gitu ya di pertemuan sebelumnya. Nanti kita coba matangkan lagi dengan studi kasus yang ada. Kemudian kalian juga tahu proses instalasi dari jaringan LAN peer to peer ya.
Kemudian untuk penilaian, jadi hari ini kita akan melaksanakan, saya akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap itu dari mana? Dari selama kegiatan belajar ini berlangsung, keaktifannya gitu ya, kemudian tata krama kalian bagaimana, kemudian inisiatifnya kalian bagaimana, tanggung jawab kalian bagaimana. Nah itu nanti akan dinilai saja. Nah sekarang saya kasih kesempatan kepada kalian selama 5 menit untuk membaca materi. Di situ ada tulisannya bahan ajar. Ya, di Classroom silahkan dibuka lagi Classroomnya. Saya kasih kesempatan kepada kalian untuk membaca bahan belajar tersebut secara cepat gitu ya. Kurang lebih 5 menit. Boleh ya? Boleh dimulai dari sekarang, silahkan. Jadi untuk yang selanjutnya adalah saya akan membacakan. Boleh kalian buka slide presentasinya lagi. Oke. Nah, di slide presentasi pada bagian terakhir itu ada solve the problem. Ya. Nah, saya akan membacakan kasus yang muncul gitu ya, kasus yang muncul yang harus kalian selesaikan nantinya. Oke? Nah, solve the problem. Bella dan Novi adalah siswa SMK Teknologi Dunia dengan jurusan TKJ kelas 10. Kedua siswa tersebut sedang menyukai drama Korea. Bella memiliki koleksi drama Korea sangat banyak dengan size yang sangat besar. Novi ingin meminta file ke Bella untuk ditaruh di laptopnya. Jadi gampangnya copy paste ya. Jadi misalnya kalau di sini misalnya Reva sama Elda gitu ya, ingin tukeran file gitu. Nah itu hampir sama kayak gitu. Tentukan alat dan bahan serta proses instalasi kabel jaringan. Saya nanti akan membagi ke dalam 2 kelompok ya, dengan jumlah kelompok maksimal 5 siswa. Ya. Nah, kemudian saya juga akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik itu saya sudah bagikan di Classroom. Kalau kalian mau cek silahkan di Classroom sudah ada LKPD ya. Sebelum itu saya langsung aja bagi kelompok ya biar cepet ya waktunya ya. Oke, saya akan tunjuk 2 ketua ya untuk mewakili kalian. Saya tunjuk secara random ya. Boleh saya mau tunjuk Dani ya sama Rais. Kalian bisa menggunakan beberapa sumber untuk menjawabnya. Yang pertama misalnya internet, ya. Yang kedua misalnya YouTube. Yang ketiga misalnya buku atau bahan belajar yang sudah ada di Google Classroom. Nah, silakan setelah ini kalian diskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi bareng kelompoknya. Ya, silakan diskusi dulu kira-kira mau bagaimana. Saya minta setelah ini saya akan memanggil 2 ketua dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan waktu yang akan kalian kerjakan dan pembagian tugas. Jadi sekarang silakan bagi tugas dulu, terus nanti mungkin kalau misalnya ada diskusi yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Silakan ketua kelompok maju ke sini, kanan kiri boleh. Nah, ada situ aja nggak apa-apa, situ aja. Oke, barusan udah diskusi dengan kelompoknya masing-masing? Udah, oke. Jadi di sini kita akan buat kesepakatan gitu ya. Kalian harus mengerjakan secara tanggung jawab ya, secara tanggung jawab dan kerjasama. Jadi jangan cuma satu doang yang ngerjain. Jadi dibagi tugas dengan rata ya. Ini ada alat-alat yang kalian bisa gunakan. Jadi silahkan kalian habis ini ambil langsung bisa dikerjakan bersama kelompok kalian ya. Nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh silakan angkat tangan atau nanti saya juga akan nyamper ya untuk keliling ngasih tahu ke kalian. Dan bisa nanti ya, beda kan? Cuman mau pakai emang. Jadi yang beda dia kan, tapi dia memang harus sama yang ini. Jadi yang pakai HP aja nggak apa-apa ya. Ya, di laptopnya buat ngetik aja. Ya, bukan bener yang rapi. Nanti kalau kamu lihat di sebelah sini masih ada kurang masuk.
Boleh, yuk dari kelompok A dulu ya. Sama ini testernya dipasang ya di bawah. Kanan kiri boleh. Oke, kalau udah dinyalain. Coba dinyalakan. Oke. Nah, dari pengujian ini tidak semua lampu menyala ya. Yang kalau kamu perhatiin itu tidak semua lampu main. Ada ya yang lebih cepat ya. Nah, kalau dari sini 0, 6, 8 itu nyala ya. 6, 8 di sini nyala, 1 nyala. Nah, ya. Boleh diarahkan ke kamera. Nah, di sini indikatornya tidak ada yang menyala satupun. Itu menunjukkan bahwasanya kabel yang kamu bikin itu salah ya. Bisa jadi mungkin pas kamu buat prinsipnya ada yang salah atau kamu ngaturnya ada yang salah. Kamu kabel yang mau buat apa? Kelompok yang saya tunjuk untuk presentasi adalah kelompoknya Dani. Silakan. Siapa yang mewakili kelompok di kelompok Dani? Selfie. Boleh silakan Selfie, silakan. Ya, langsung aja Om. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kabel crossover. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada kabel UTP sekitar 1 meter, yang kedua ada LAN tester, ketiga ada crimping tool, keempat ada konektor atau RJ45, kelima ada 2 device komputer maupun laptop. Tadi sempat ada beberapa miskonsepsi, jadi tadi itu langsung ke straight to the point bagaimana cara membuat kabel crossover gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalian tadi dari masalah yang timbul seharusnya kalian mencari solusi, ya kan? Solusinya apa? Solusinya yang paling tepat dan paling sesuai dengan masalah yang timbul. Silakan nanti kalian buat kesimpulan sendiri-sendiri masing-masing di dalam Google Classroom. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Sebaiknya kalian merefleksikan hari ini kalian datang ke sekolahan itu dapat apa atau apa yang kamu dapat gitu sampai sekolahan. Boleh silakan mungkin dari kelompok sini siapa yang mau membagikan? Hari ini jaringan LAN peer to peer Ya. dan membuat kabel crossover. Tadi saya mencoba membuat kabel crossover Ya. dan tadi mencoba mempresentasikan jaringan. Cara pengaplikasian peer-to-peer itu buat apa, terus client server buat apa. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, bagi yang belum silakan untuk segera menyelesaikan. Kalau misalnya ada yang belum selesai, kalau yang udah selesai boleh silakan langsung diupload di LMS ya. Silakan. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang instalasi jaringan client server. Jadi lebih complicated sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.